Halo semuanya, salam sehat, selamat belajar lagi. Materi kita sekarang adalah bangun ruang kerucut. Nah, pertama sekali Bapak mau mengingatkan kita bahwa di dalam kerucut itu sisinya ada dua, ya, yaitu sisi alas. Sisi alas ini berbentuk lingkaran dan sisi selimut, ya, sisi alas dan sisi selimut. Selimutnya itu adalah yang berbentuk lancip ini nih. Nih, inilah sisi selimut namanya. Yang di bawah ini seperti lingkaran itu adalah sisi alas. Itulah sisi di dalam kerucut. Nah, di dalam kerucut ini yang biasa ditanya adalah luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Sekarang yang kita bahas di sini adalah mencari garis pelukis. Yang mana itu garis pelukis? Inilah garis pelukis. Nih, garis yang berdiri ini, yang miring, ya, garis yang miring ini. Jadi kalau ini kita bagi dua sama seperti segitiga siku-siku. Nih, ini ke sini, ya, seperti ini. Nih. Nah, jadi garis yang miring ini kalau di dalam kerucut itu namanya garis pelukis. Di sini Bapak akan membuat contoh bagaimana cara menghitung garis pelukis ini, panjang garis pelukis ini. Bapak akan membuat contoh di sini. Anggap aja tinggi kerucut ini sekarang 6 cm. Diameter lingkarannya ini kita buat 16 cm. Ini contoh ya. Nah, sekarang kita cari panjang sisi miringnya atau disebut dengan garis pelukis tadi, ya. Garis pelukis. Nah, jadi ini ibarat segitiga tadi, ini ibarat segitiga. Tingginya ini tadi 6 cm. Dari sini ke sini atau diameternya 16. Kalau setengah dari 16 itu adalah 8. Ya. Disebutlah itu, kalau di dalam lingkaran itu disebutlah itu radius atau jari-jari. Nih, radius atau jari-jari. Ini. Oke, jadi kita buat di sini 8 cm. Untuk menghitung garis pelukis ini, panjang garis pelukis ini, kita memakai rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itulah yang kita pakai untuk mencari berapa di sini. Oke, sekarang caranya ini kita pangkatkan, ini kita pangkatkan, ya, kita pangkatkan 6 pangkat 2 dan 8 pangkat 2. Hasilnya ini kita tambahkan nanti, setelah itu baru kita akarkan. Itulah di sini panjang garis pelukisnya. 6 pangkat 2 36. 8 pangkat 2 itu 64. Kita tambahkan ini. Ini jadi 100. 100 ini kita akarkan, ya. Akar dari 100 adalah 10. Jadi di sini sama dengan 10. Di sini sama dengan 10. Garis pelukisnya ini sama dengan 10. Nah, setelah sudah dapat garis pelukisnya, disuruh kita mencari luas permukaan, ya. Luas permukaan. Titik-titik cm. Nah, luas permukaan kerucut. Tinggal kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu, tunggu, ini Bapak hapus dulu. Ini Bapak hapus dulu ya, nih sebentar. Supaya kita hitung. Rumus untuk mencari luas permukaan, luas permukaan
permukaan kerucut ya, yaitu V dikali R dikali buka kurung R ditambah S. Nah, R itu adalah radius ya. R itu sama dengan radius S. S itu adalah garis pelukis. Oke, garis pelukis. Ini jangan sampai lupa. Nih S. Jadi di sini kita sudah dapat tadi garis pelukisnya. Nih 10. Tinggal masukkan. Sebelum kita masukkan angkanya, kita tulis R-nya dulu. Kita lihat R-nya dulu. Radiusnya ya, radiusnya. Diameter di sini 16. Berarti radiusnya diameter dibagi 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 10. Nah, barulah kita bisa memilih V-nya. Kan V itu kan ada 2. V itu kan ada 2 kan? Nih, 22/7 dan 3,14. Nah, kalau radiusnya bisa dimatikan ke 7, kita memakai 22/7. Tapi kalau radiusnya tidak bisa dimatikan ke 7, kita memakai 3,14. Oke. Nah, sekarang ini kita kalikan dulu. 3,14 dikali 8. Oke, kalikan ya. Ini kalikan. 32. 3. 8 tambah 3, 11. 1. 24, 2, 5. 2 angka di belakang koma, 1, 2. 25,12. 25,12 dikali, ini kita tambahkan ya, 8 ditambah 10 sama dengan 18. Oke, kita kalikan lagi nih, 25,12 dikali 18, kalikan 61, 8 tambah 1, 9, 44, 16 tambah 4, 20. 1 kali 2, 2. 1, 5, 2. 6, 11, 2, 5, 4. 1, 2 angka di belakang koma. 1, 2 baru koma. 1, 2 berarti 452,16. 452,16. Nah, inilah luas permukaannya. Sini. 452,16 cm. Luas permukaannya. Oke? Jadi supaya lebih paham lagi, coba kita ganti angkanya lagi ya. Kita mengganti angka yang memakai V 22/7. Jadi V-nya kita memakai 3,14. Sekarang kita memakai yang 22/7 V-nya. Nah, sekarang ini Bapak buat dulu, ini kita ganti dulu. Ya, kita ganti dulu ini. Supaya lebih tahu lagi. Oke? Misalnya tingginya ini Bapak buat dulu, tingginya ini 28. Diameternya ini kita buat misalnya di sini 42. Ya. 42 cm. Pertama sekali kita cari dulu garis pelukis. Berapa garis pelukisnya? Nah, sekarang ini kita hapus. Kita langsung masukkan di sini. Bagaimana cara mencari garis pelukis? Ingat seperti tadi. Ini seperti segitiga ya, segitiga siku-siku. Nah, sekarang tingginya 28, kita pangkatkan. Diameternya ini kita bagi 2,
diameternya ini, karena yang kita cari adalah ini, ya. Kita cari ini. Oke. Ini yang kita cari. Ini. Jadi ini kita harus bagi 2. 42 dibagi 2 menjadi 21 dipangkatkan. Nah, 28 pangkat 2 itu berarti 784. 784. 21 pangkat 2 itu berarti 441. Nah, ini kita tambahkan. Oke? Kita tambahkan. Ini 5, ini 2, ini 12. Berarti 1225. Baru kita akarkan. Akarkan 1225. Dulu di video Bapak yang sebelumnya, Bapak sudah ajarkan cara mengakar supaya mudah. Bagi yang masih belum bisa mengakar, boleh dibuka video Bapak yang dulu. Di situ ada Bapak ajarkan cara mengakar supaya cepat. Caranya bagaimana? Di situ kalian bisa belajar lewat video Bapak yang dulu. Karena sudah pernah Bapak ajarkan cara mengakar supaya mudah, ya. Nah, jadi di sini nggak perlu lagi Bapak mengajarkan tentang cara mengakar. Sekarang supaya langsung lanjut materi kita ini, langsung Bapak kasih tahu akar dari 1225 itu adalah 35. Sekarang garis pelukisnya sudah dapat di sini 35 cm. Nah, kalau sudah dapat garis pelukisnya, tinggal masukkan ke rumus untuk mencari luas permukaannya. Nah, masukkan ke rumus. Masukkan rumusnya. Rumusnya tadi untuk mencari luas permukaan, rumusnya V dikali R dikali buka kurung R tambah S. Nah, sekarang kita masukkan dulu radiusnya dulu. Radiusnya itu tadi kalau diameternya 42 berarti radiusnya sama dengan 21 dikali 21 ditambah S. S itu apa tadi? Garis pelukis. Garis pelukisnya 35. Nah, kali. Nah, 21. Berarti kita memakai V-nya itu 22/7. Nah, udah dapat kan? Mudah kan? Nah, sekarang kita mencari luas permukaannya. Supaya cepat, ini kita matikan dulu ke sini. Ini sama dengan 3. Ya, berarti ini 66 ya. 66. Kalikan. Ini kita tambahkan menjadi 56 kan? Ini kan 56. Nih. Oke. Jadi 56. Sekarang kita kalikan ini. Ini kita kalikan. 66 dikali 56 berarti 3696. Nah, inilah luas permukaannya ya. 3696 cm. Oke. Nih. Oke, untuk semuanya, semoga terbantu dengan video yang Bapak buat ini. Semoga apa yang Bapak ajarkan ini bisa kalian pahami dan semoga kalian bisa menjawab soal nanti di sekolah kalian masing-masing dengan adanya video yang Bapak buat ini. Semangat terus belajar. Sekarang sudah semester 2, waktunya untuk belajar sungguh-sungguh. Bagi yang sudah kelas akhir, belajar sungguh-sungguh agar bisa nanti mendapatkan nilai yang bagus untuk lulus. Oke, sampai di sini dulu. Salam sehat semua.